我们先祷告。主耶稣，谢谢你让我们可以集中在一起，写你的话语。今天，你的仆人要分享愤怒，让圣灵浇灌在你的仆人的心，所以能够讲你的话语。谢谢主耶稣，奉耶稣的名求，我们祷告，阿min。Jadi seperti biasa, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan Ibu Lina akan menerjemahkan dalam bahasa Mandarin. Hari ini topiknya sangat penting karena amarah adalah satu dari dua jebakan yang paling menghancurkan bagi manusia. Oke, saya mulai. Saudaraku, hari ini saya akan membahas secara spesifik tentang amarah. Satu dari dua jebakan yang paling destruktif bagi manusia. Jebakan yang paling menghancurkan bagi manusia. Jebakan yang lain adalah menghakimi. Jadi amarah dan menghakimi itu adalah dua jebakan yang paling destruktif bagi manusia. Saya juga akan memberikan contoh kemarahan Allah, yaitu yang disebut amarah yang kudus. Kemarahan Tuhan Yesus kepada orang Farisi sebelum dia menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan tangan seorang pria yang lumpuh pada hari Sabat. Dan saya akan memulai dengan nasihat Yakobus tentang amarah manusia, karena amarah tidak sesuai dengan kebenaran ilahi. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 兄弟，今天我要专门讨论一下愤怒对人类最具破坏性的两个陷阱之一。另一个陷阱是判断。我举一个神的愤怒的例子，就是圣经的愤怒耶。圣经的愤怒就是主耶稣在安息日医治瘫子的手，显出他的大能之前，对法利赛人的愤怒。我将以雅各关于人类愤怒的建议开始，因为它不符合圣经真理。雅各书1章19节，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气不成就神的义。Oke. Saya berikan contoh kemarahan Tuhan Yesus yang di waktu Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Markus 3 ayat 4. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Nah, Tuhan Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. 马可福音3章4节，又问众人说，在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说，伸出手来。他把手一伸，手就复了眼。 Satu contoh lagi kemarahan Tuhan Yesus, Markus 11 ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. 马可福音11章15节，他们来到耶路撒冷，
耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过，便教训他们说：经上不是记着说，我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使它成为窄窝了。 Kita akan belajar tentang mendukakan Roh Kudus. Ada sesuatu yang sangat menyentuh dalam nasihat ini. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Itu tidak mengatakan jangan membuatnya marah. Istilah yang lebih halus dan lembut yang digunakan adalah jangan mendukakan dia. Sebenarnya mendukakan Roh Kudus itu sebenarnya sudah membuat dia marah karena dosa, ya. Jadi saudara, ketika saya melakukan pelanggaran, beberapa teman yang memiliki sedikit kesabaran tiba-tiba emosi dan marah kepada saya. Nah, pelanggaran yang sama diamati oleh Allah yang pengasih dan dia berduka. Ya saudara, tadi perhatikan waktu Yesus melihat kedegilan orang-orang Farisi, dia bukan marah, dia berduka saudara. Ada kemarahan di dalam hatinya, tetapi dia marah dan dia tidak berbuat dosa. Karena dia marah terhadap dosa saya, namun ada kasih untuk menetralisir dan memodifikasi kemarahan terhadap saya. Bukannya menginginkan saya menderita sebagai hukuman atas dosa saya. Dia berduka memikirkan bahwa saya sudah terluka dari kenyataan bahwa saya telah berdosa. Inilah amarah kudus saudara. 这个建议非常感人，不要让上帝的圣灵担忧。他没有说不要惹他生气，使用一个更微妙、更温和的术语，不要让他伤心。当我犯错的时候，一些没有耐心的朋友突然情绪激动，对我发脾气。慈爱的上帝也看到了同样的过犯，他感到悲伤，他心里有愤怒，但他生气却没有犯罪，因为他对我的罪感到愤怒，但有爱可以中和和改变对我的愤怒。他不想让我因我的罪而受到惩罚，而是因为我因犯罪而受到伤害而感到悲伤。 Saudara, duka adalah kombinasi antara marah dan kasih. Ada beberapa orang yang begitu keras hatinya dan karakternya, saudara, sehingga membuat orang lain marah tidak membuat mereka menderita. Tetapi, di manakah hati yang begitu keras sehingga tidak tergerak ketika kita tahu bahwa kita telah menyebabkan Allah berduka? Karena duka adalah kombinasi manis antara amarah dan kasih. Duka itu adalah kemarahan, tetapi di mana semua kepahitan diambil darinya. Kasih mempermanis kemarahan dan membelokkannya, bukan melawan orangnya, tetapi melawan pelanggarannya. Oleh karena itu, saya dapat simpulkan amarah yang kudus adalah amarah yang tidak menyerang orang, tetapi pelanggaran atau dosa. Dan kedua, amarah yang kudus tidak menyimpan kepahitan dan dendam. 有些人的心肠和性格是如此刚硬，以至于让别人生气，并不会让他们受苦。但是，当我们知道我们已经让上帝忧伤时，我们的心却如此刚硬，如此无动于衷。那颗心在哪里呢？因为悲伤是愤怒和爱的甜蜜结合，那是愤怒。但所有的苦涩都从中消失了，爱使愤怒变得甜蜜，并使其不再针对对方，而是针对冒犯行为。因此，神圣愤怒不会攻击人，而是攻击冒犯和罪恶。神圣的愤怒不包含苦毒和报复。 Nasihat Tuhan Yesus tentang amarah. Kali ini saya akan
masuk ke dalam amarah yang berdosa, yaitu amarah manusia. Tuhan Yesus sendiri mengajar kita tentang amarah dan perintahnya disertai dengan rasa urgensi yang besar. Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Paulus sambil mengutip Mazmur 4 ayat 4 juga memerintahkan kita untuk segera mengatasi amarah kita, sangat mirip dengan perintah Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 主耶稣亲自教导我们有关愤怒的知识，他的命令也伴随着巨大的紧迫感。马太福音5章23节，所以你在祭饮上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，24就把礼物留在营前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。保罗在引用诗篇4章4节的同时，也命令我们要尽快克服愤怒，与耶稣的命令非常相似。以弗所书4章26，生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。 Kedua perikop ini menginstruksikan orang Kristen untuk menangani kemarahan dengan cepat, saudara. Kita tidak boleh membiarkan kemarahan diam di dalam hati. Itu parah, saudara. Jadi marah itu harus diatasi dengan cepat. Di mana itu pasti akan menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Digabungkan dengan ayat pertama yang dikutip, ketiganya memperingatkan kita untuk menangani kemarahan dengan sangat hati-hati. Karena saudara, kemarahan menghancurkan. Tidak dapat disangkal bahwa kemarahan adalah emosi yang sangat kuat. Kekuatan inilah yang mengarah pada potensi kehancurannya yang luar biasa. Saudara, jadi apa yang harus dilakukan orang Kristen terhadap kemarahan dan bagaimana kita menanganinya? 这两段经文教导基督徒继续处理愤怒。我们千万不能让愤怒留在心里，否则以后肯定会造成更大的问题。结合引用的第1节经文，第3节警告我们要非常小心地处理愤怒，因为愤怒会造成破坏。不可否认，愤怒是一种非常强烈的情绪，正是这种力量教导了其令人难以置信的破坏潜力。那么基督徒应该怎样对待愤怒？又该如何处理呢？ Karena kita sudah belajar bahwa amarah adalah hal yang sangat bahaya, jadi sekarang kita akan belajar 6 cara untuk mengatasi kemarahan. Yang pertama, saudara, kita bisa mengatasi amarah dengan selalu mengingat bahwa amarah adalah dosa, saudara. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, biasanya kemarahan itu pasti adalah dosa. Ada pengecualian, yaitu Tuhan sendiri melakukan kemarahan yang benar pada dosa dan tindakan yang tidak menghormatinya. 我们可以通过记住愤怒是一种罪来克服愤怒。诗篇37章8节，当持住愤怒，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。以弗所书4章31节，一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。通常愤怒是一种罪过，
但也有例外，例如神亲自对罪发公义的愤怒，并做出羞辱罪的行为。 Yang kedua, kita bisa mengatasi amarah dengan memahami akar amarah kita. Saudara, firman Tuhan memberitahu kita bahwa kemarahan kita sebenarnya tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi keluar dari keinginan kita sendiri yang berdosa. Yakobus 4 ayat 1, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di antara kamu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 我们可以通过了解愤怒的根源来克服愤怒。神的话告诉我们，我们的愤怒不是别人造成的，而是出于主体激起罪恶的欲望。雅各书4章1节，你们中间的征战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之肆意来的吗？你们贪恋不是的不做，你们杀害基督，又斗殴征战，也不能得。你们的不做，是因为你们不求。 Yang ketiga, kita bisa mengatasi amarah dengan mengingat akibat amarah yang menghancurkan dan hanya cenderung pada kejahatan. Saudara, kemarahan itu hanya cenderung kejahatan. Dengan kata lain, itu mengarah pada lebih banyak dosa, itu memperburuk keadaan. Saudara, jadi kadang-kadang kita berpikir kalau kita marah, orang lain akan membuat apa yang kita inginkan. Kita sering berpikir bahwa kemarahan kita akan membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi itu salah. Kemarahan tidak baik, tidak akan membuat orang lain melakukan hal yang benar. Kenapa? Karena di dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan firman Tuhan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 我们可以通过记住愤怒的后果来克服愤怒。愤怒这会走向邪恶，换句话说，它会导致更多的罪孽，这会让事情变得更糟。我们常常认为我们的愤怒会让别人按照我们的意愿行事，愤怒是不好的，它不会让别人做正确的事。雅各书1章20节，因为人的愤怒并不成就神的义。阿们。 Saudara, yang keempat, kita bisa mengatasi amarah dengan mengeluarkan balok dulu dari mata kita sendiri. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. 我们可以通过去掉自己眼中的梁木来克服愤怒。马太福音7章3节，为什么看见你弟兄眼中的刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说，由我去掉你眼中的刺呢？你这假冒伪善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。 Yang keenam, kita bisa mengatasi amarah dengan mendoakan mereka yang berdosa terhadap kita. Jadi saya ada skip yang kelima, saudara. Nanti yang kelima adalah kita bisa mengatasi dosa dengan mengampuni orang lain. Jadi dengan pengampunan. Mungkin PowerPoint saya itu keselip. Jadi yang kelima adalah kita bisa mengatasi amarah dengan mengampuni. Dan yang keenam, kita bisa mengatasi amarah dengan mendoakan mereka yang berdosa terhadap kita. Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Amin. 我们可以通过为那些得罪我们的人祈祷来克服愤怒。路加福音6章27节，这是我告诉你们这听到的人，你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好，咒诅你们的要为他祝福，领受你们的要为他祷告。 Saudara, demikianlah kita pembahasan hari ini tentang amarah. 2 minggu lagi kita akan belajar tentang spiritual DNA, yaitu kita ngecek apakah DNA kita sama dengan DNA Allah dan apakah kita lahir dari Allah. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.